Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya dengan David Chandra, di mana malam hari ini saya tergabung di dalam Tanya Mentor, ingin membawakan sebuah acara Tanya Mentor ini karena hari ini sangat spesial. Halo, Brother Hans, apa kabar? Halo, Ko Lauren dari Omega Kitchen. Halo, Drakor Snack. Halo, Evi Oktaviani. Malam hari ini saya ketemu tamu yang sangat spesial bagi saya, yaitu karena dia adalah guru besar di mana saya bisa sampai mempunyai kemampuan untuk membuka usaha laundry sepatu. Itu namanya Pak Gembong Prapanca. Nah, eh, jadi malam hari ini sebenarnya kita nggak cuma bicara mengenai laundry sepatu, kita nggak bicara mengenai dunia laundry doang, karena kita di awal-awal dari pandemi ini sampai sekarang kan kita lagi susah banget ya kondisinya, lagi banyak orang yang mengeluh juga itu. Nah, jadi akhirnya buat usaha tuh juga jadi kita agak-agak kebingungan. Nah, makanya sebutan dari acara malam hari ini judulnya aja di sini merugi di saat pandemi. Ogah. Nah, Pak Gembong bilang ogah. Kita juga bilang ogah. Mana mau kita buka usaha tapi malah akhirnya merugi. Atau jangan-jangan kita buat sesuatu hal tapi malah jadi merugi. Nah, halo Bro Eriadi, halo Kotomi, halo. Aduh, terima kasih banyak pada gabung semua di sini. Ini ya. Nah, sambil kita nunggu, ini ada Pak Gembong sudah ada di layar. Kita sambut ya. Ini halo, ada Johantio, ada Sis Evi. Tunggu, saya gabung, saya undang dulu ya. Semoga lancar. Halo, selamat malam Pak Gembong. Selamat malam, kau. Sehat? Sehat, sehat, sehat. Gimana udah Oh, makan? wow, udah dua piring, dua porsi. Iya, 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 udah iya. apa namanya, udah prepare untuk kelas malam, kelas malam, Untuk apa? kelas malam. Nanti setelah ini jam 9 ada satu kelas lagi. Oh, wow, luar biasa ini ya. Ini ya. Jadi apa namanya, Bapak ada kelas malam untuk pengajaran lagi, Pak ya? Iya, iya. Nah. Yang belum kan cuman kelas midnight. Ini terbuka untuk apa? Fondamen 3 atau bukan, Pak? Bukan ya? Fundament 3. Belum fundament 3 ya. Teman-teman tanya fundament 3 tapi kita belum ada fundament 3 ya. Nah, ini Eh, mungkin teman-teman, tapi sorry ya, saya ngomong sesuatu mungkin teman agak bingung apa sih yang kita ngobrolin tadi. Sebenarnya gini, saya dengan Pak Gembong itu, Pak Gembong banyak sekali membagikan ilmu-ilmunya mengenai bisnis. Jadi juga hal-halnya juga nggak susah banget ya Pak ya, dari awal, dari orang yang belum pernah bisnis sampai akhirnya yang sudah jalanin bisnis tengah-tengah juga mereka bisa ngikut semua ya Pak ya. iya, iya, Dan, iya, dan iya. ilmunya nggak bukan ilmu laundry, tapi ilmunya ini bisa dipakai untuk semua bidang Betul, sebenarnya ya Pak ya. betul, Nah, betul, ini betul. mungkin Pak Gembong bisa menyambut dulu teman-teman nih yang di sini semua nih. Ada Bro Sandy, ada ini, ada ini. Ini semua Pak teman-teman kita yang dari komunitas 1001 jam 10 malam itu kita biasanya ada kumpul IG Live bersama namanya Kotomi Wong. Nah, itu ini membernya banyak banget Pak dan ini teman-teman kita semua yang pengen belajar sama Pak Gembong malam hari ini. Oh, harusnya kebalik dong. Harusnya saya yang banyak belajar sama teman-teman ditanya mentor. Iya kan? Masih belajar Iya, ini iya, kok. iya. Saya masih belajar kok. Masih belajar juga kok. Kita kan sharing-sharingnya Nah, kan itu belajar bareng ini. betul, betul. Nah, ini apa Iya. Pak Gembong juga nih apa, saya senang banget
Tanya Mentor di sini ada Kotomi Wong juga tadi udah tergabung di sini. Nah, sedangkan Tanya Mentor itu sebenarnya ini Pak, idenya cetusannya dari Pak Anton Teddy yang pemilik TX Travel Next level. sama Kotomi Wong itu yang mempunyai VPS selular. Jadi dia punya handphone, toko handphone ini ya, dan dia juga cukup terkenal sih Pak untuk di bidang selular ini ya Pak. Oke, selamat malam semua. Salam kenal dari Jogja. Salam kenal dari Ya, izinkan saya Ini belajar. betul. Ini kalau dia nggak berhalangan Pak, ada orang dari daerah Sleman Pak, namanya Himadipta. Hmm. Itu Bagus juga loh. ada di sini Pak. Alhamdulillah. Banyak belajar, banyak teman, banyak saudara. Iya Pak. Iya. Nah, ini biar teman-teman makin akrab, makin mengenal Pak Gembong, boleh cerita sedikit nggak Pak tentang Bapak? Baik, makasih Ko. Waktunya selamat malam teman-teman. Selamat malam, selamat bertemu. Perkenalkan nama saya Gembong Prapanca. Asli saya Indonesia, tepatnya Jogja, gitu ya. Kalau usaha sih sebenarnya nggak usaha juga, baru belajar juga gitu ya. Konsen saya di eh, Biansus and Becker, tapi kalau sekarang sih kita eh, konsen di ini The Gilda House ini, sebuah holding yang kita punya ada beberapa unit usaha ya, walaupun toh masih kecil, tapi insya Allah bermanfaat bagi yang lain dan pribadi saya, dan insya Allah juga bagi teman-teman juga sih ya. Tuh, background pendidikan sih saya dari Universitas Gadjah Mada sama Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Backgroundnya sih kimia, teknik kimia sama ilmu komputer. Jadi nggak ada hubungannya sama bisnis juga. Cuman karena dibesarkan sejak 1996, saya gabung di Primagama Group. Jadi lebih apa namanya, lebih matangnya di Primagama Group sih. Terakhir saya kerja ikut pihak lain di English First Indonesia, tapi saya resign tahun 2017. Setelah itu sih ya konsen di usaha sendiri aja. Itu kok. Wah, kurang apa? Ini tadi yang Gilda House itu Pak, itu boleh di Gilda House tuh apa sih? Gilda House itu ya sebenarnya kalau kayak biar keren aja sih, kayak holdingnya gitu ya. Kita punya ada beberapa unit usaha, ada Bian, ada Bijamindo, ada Literara, ada Wihasti. Itu sih. Jadi secara manajemen keseluruhan ditangani sama Gilda House. Tapi kalau untuk operasional itu masing-masing divisi, masing-masing usaha, unit. Kalau Gembong, kalau Gilda sendiri sih Gembong dan Ida. Ida itu nama istri saya gitu. Iya. Kalau nama saya sendiri misalnya The Gembong House gitu, wah nggak laku nanti. The Gembong House ini deh Pak ya, apa namanya, pakai tato atau apa gitu ya Pak ya. Gembong iya. kan. Kesannya nanti malah kriminal kalau Gembong itu. Benar. Iya itu. Ini Pak, apa malam hari ini tuh sebenarnya kan kita mau ngangkat yang namanya merugi di masa pandemi. Nah, kita kan ogah ya Pak ya, kita merugi apa sih saat ini ekonomi lagi jelek, lagi susah. Karyawan ya terpaksa katanya ada banyak perusahaan juga banyak yang kolaps kan. Nah, kalau yang bertahan juga kadang mereka bingung nih mau jalanin usaha tapi persaingan juga ketat sampai akhirnya mereka juga ada yang harga. Kemarin saya lihat Pak di beberapa mall saking sepinya saya ngeliat apa ya, satu toko diskonnya 50% Pak.
Hmm. Hmm. Saya belum pernah lihat itu. Saya belum pernah lihat Hmm. itu di toko itu 50%. Saya sampai kaget Hmm. gitu kan. Nah, jadi istilahnya kok saya lihat nih jangan-jangan banyak beberapa perusahaan yang pemikirannya ada yang sehat, ada yang udah nggak sehat, Pak. Hmm. Nah, itu mungkin gimana tuh Pak mensiasati? Kita nggak bicara mengenai cuma di dunia laundry, tapi di dunia bisnis yang lain nih Pak. Iya, oke. Makasih kok. Nggak cuma Hmm, di Jakarta juga sih, sebenarnya di Jogja pun juga banyak yang seperti itu. Tetapi hmm, eh, bagi saya pribadi sebenarnya bukan masalah mau banding harga atau tidak, dan tetapi intinya adalah ketika kita berusaha, kita sudah antisipatif tidak. Dalam arti antisipatif itu, apakah kita usaha itu sebenarnya punya punya apa ya namanya, punya bangunannya atau tidak, punya fondasinya atau tidak. Nah, fondasi hmm, dalam sebuah bisnis kan jelas sebenarnya. Ketika bisnis itu ada passionnya, ada need-nya, kemudian ada talent-nya, itu tidak dipertahankan kok. Tidak kemudian karena pandemi kemudian bisa merugi sih tidak. Sebenarnya hanya konsep bisnisnya saja yang harusnya ketika pandemi harus segera diperbarui atau direvisi. Misalnya kayak di kami lah, di kami pandemi ini juga turun, omsetnya turun hampir sekitar 40%. 40%. hmm, Kemudian kita langsung Maret kita libur selama 3 bulan waktu awal pandemi. April kita sudah masuk lagi, Mei juga sudah jalan. Ternyata triwulan keempat ini kok nggak bagus. Akhirnya Agustus kita kumpulkan semua divisi. Kita ada kumpulkan semua divisi. Bisnis plan yang sudah tahun fiskal 2019, 2020, 2020, 2021 harus hmm, direvisi, karena memang nggak mungkin saya ngejar target di fiskal 2020 2021 dengan rencana yang kemarin karena rencana kemarin kita bikin sebelum pandemi kan, karena ada hmm, pandemi ini, nah kita reschedule semua dengan target baru, jelas dengan target baru. Nah, kebanyakan adalah usaha kita itu dasarnya tidak ada di fondasi yang pas. Ada yang usaha hmm, karena tetangganya, ada usaha karena temennya. Usaha bukan dilandasi oleh sebuah apa namanya talent ya. Dia hanya punya passion, dia punya tahu nicknya, tapi dia tidak punya talentnya. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau rekrut orang. Ya akhirnya struktur bisnisnya nggak kuat. Strukturnya bisnisnya hmm, nggak kuat. Nah, itu yang satu. Yang kedua yang harus sama-sama kita telaah adalah kenapa sih toko itu bisa diskon sampai 50%, ada cuci gudang dan sebagainya. Ada dua sebenarnya. Satu, ketika konsep mereka itu memang sejak awal harga tinggi, untuk brand-brand tertentu harga tinggi, sebenarnya HPP-nya itu masih rendah. Profit dia pasti di atas 60%. Jadi kalaupun toh dia hmm, kemudian menurunkan sampai diskon 50% pun, sebenarnya dia masih punya profit, walaupun kemudian jadi tipis. Itu yang satu. Yang kedua adalah golongan pengusaha yang memang sudah habis. Ininya habis. Intinya hmm, stoknya berhenti, stoknya harus keluar, harus ada uang masuk. Makanya dia hanya melempar langsung diskon 50%. Yang saya agak yakin 50% itu pun juga mereka mengembalikan harga dasarnya saja. Atau hmm, kalaupun ada keuntungan tipis. Tapi kalau kemudian 50% dilepas dengan kerugian sih kayaknya sih enggak lah. Rata-rata enggak. hmm. Enggak segitu sih. Ya, Yang saya ya, lihat sih ya, Pak. seperti itu. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ya, kalau misalnya mereka tuh yang penting ini sih Pak, dalam hal berbisnis seperti ini betul tadi yang Bapak bilang kita harus punya fondasi itu ya Pak ya. Hmm. Karena Hmm. terkadang banyak kan kita sudah familiar Pak yang namanya ATM, Hmm. Hmm. apalagi tiru modifikasi. Moderasi. Tapi tidak ada tiga hal yang tadi Bapak bilang, nggak ada passion, nggak ada need, nggak ada talent, atau apa ada kekurangan dari tiga hal itu. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. banyak ATM akhirnya mereka juga kandas juga ya Pak ya. Iya, iya, iya. Jelas, karena kan tiga itu kan fundamennya bisnis kan itu. Tiga itu. Mm-mm. Ketika ada passionnya, ketika ada purpose passionnya, dia tahu dia harus kenapa berusaha itu.
kemudian skillnya atau talentnya, dia punya bakat atau enggak, skillnya punya atau tidak. Tapi kalau dia enggak punya pasarnya, mau dijual kemana juga. Berarti harus punya Iya. pasarnya. Atau misalnya dia punya pasar, dia punya uh, mimpi, tapi dia enggak punya skill, enggak punya talent, juga susah. Gimana cara bikinnya? Ya susah. Punya need, punya talent, tapi nggak punya semangat, ya sudah, gitu-gitu aja, jalan-jalannya aja. Nggak kemudian ada semangat untuk lebih gede, semangat untuk lebih besar, dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih prinsipnya di tiga itu, di fundament bisnisnya itu. Gitu. Kalau saya misalnya kayak pandemi sekarang, sebenarnya bukan saatnya lagi untuk menggerutu, untuk mengeluh, dan sebagainya. Sebenarnya pandemi ini kalau kita mau brainwash kita sendiri adalah kesempatan kita lah untuk menata bisnis itu lebih baik. Kita Iya, Pak. evaluasi yang kemarin-kemarin, apa yang kurang, apa yang mau kita lakukan. Kalau nggak tahu banyak teman-teman, banyak mentor-mentor yang bisa kita tanyakan kok. Itu sih kok. Sederhana sih Iya, iya. sebenarnya. Tapi apa namanya, pengaplikasiannya ya nggak sederhana, pusing gitu. Betul, Pak. Ada banyak tekanan juga, banyak kondisi yang dimana kita udah telanjur ya, udah telanjur apa namanya mengalami hal itu. Nah, ini kita juga ingin membuka pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini supaya terjawab juga hal-hal yang mungkin kalian ingin tanyakan dari segi bisnis. Boleh ketik pertanyaannya di kolom yang ada simbol tanda tanya di sebelah kanan dari komen, itu bisa supaya bisa terbaca jelas oleh semua teman-teman juga yang mendengarkan IG Live ini, terbaca jelas sama saya, juga terbaca jelas sama Pak Gembong. Silakan ya. Ini ada satu pertanyaan Pak yang masuk Pak. Coba saya buka dulu pertanyaan. Wah, ini kok pertanyaannya hilang ya? Boleh diketik lagi tadi pertanyaannya? Tumben nih hilang. Biasanya sih enggak nih Pak. Kenapa nggak tahu nih bisa tiba-tiba hilang gitu. Nah, berarti kalau gitu kita lanjut dulu Pak. Nah, bagaimana Pak kondisinya di mana orang-orang saat ini banyak Pak yang sedang bisa dibilang persiapannya mungkin nggak bisa ngerti. Dia baru-baru meraba-raba Pak. Dia punya satu keinginan karena keterdesakan ekonomi misalkan, jadi PHK, dan dia harus buka usaha sendiri Pak. Nah, untuk menemukan yang namanya passion, need, talent, itu mana dulu Pak yang harus dibangkitkan dulu dari ketiga hal itu? Oke. Satu, jelas sebenarnya yang paling pokok itu orang bisnis itu harus punya mimpi. Itu prinsip juga. Nah, dari sebuah mimpi itulah sebuah purpose itu ada. Sebuah purpose itu ada. Jadi buatlah mimpi. Saya pengen, tapi dengan catatan mimpi itu satu harus realistis. Realistis. Jadi realistis itu memang bisa dikerjakan, memang bisa dicapai, kemudian tidak mengada-ada. Jadi sebuah mimpi purpose itu harus realistis. Nah, dari sebuah mimpi itulah ada niatan, ada sebuah passion, ada sebuah dorongan untuk mewujudkan. Tetapi harus diingat bahwa passion di sini adalah passion yang sifatnya itu continue. Passion itu continue. Beda dengan desire ya. Kalau desire itu adalah dorongan, tetapi sifatnya sesaat. Contoh gampangnya lah gini. Kalau passion misalnya ada kita nih waktu masih muda nih, kita naksir seorang perempuan gitu ya. Naksir itu hanya sebatas sebagai desire. Nah, ubahlah sebuah dorongan yang naksir itu menjadi jatuh cinta gitu. Nah, jatuh cinta itulah yang namanya passion. Orang jatuh cinta itu mau kepoin Facebooknya, kepoin IG-nya, kepoin nomor WA-nya dan sebagainya. Itu passion, itu dorongan, itu jatuh cinta. Nah, bikinlah kita itu orang yang jatuh cinta sama passion kita. Nah, kalau kita sudah jatuh cinta sama passion kita lah, talent bisa pelajari. Nggak ada talent, nggak bisa dipelajari, cari karyawan yang bisa.
Dah itu dari passion. Kalau untuk need, kita bisa juga cari need. Kita segmennya mana? Siapa yang mau dibidik? Paling penak saudara. Itu jelas. Segmen pertama paling enak itu saudara. Kakak, adik, sepupu, dan sebagainya. Luaskan sedikit sama teman pergaulan. Di kuliah, di tetangga, di tempat kerja, dan sebagainya. Kembangkan lagi ke area komplek, RT, RW, dan sebagainya. Itu pasar. Jadi intinya sih sebenarnya, siapkan Anda untuk jatuh cinta saja dulu sama passionnya itu. Jangan hanya sekedar naksir. Kalau naksir itu, besok ada yang cakep, cantik lagi sih, bisa naksir lagi gitu. Tapi kalau buatlah dirimu itu jatuh cinta sama passionnya itu. Itu prinsip. Betul. Nah, terus Pak, kalau misalkan ini kan bicara dari desire to passion, dari naksir satu usaha jadi cinta sama usaha itu. Tapi bagaimana yang pernah dilukai atau misalkan bisa dibilang mantan lah gitu ya. Kita dulu pernah usaha ini, terus sakit hati, ditikung teman, atau sampai bangkrut, atau apa. Nah, itu gimana tuh, Pak? Untuk bisa membangun lagi yang namanya rasanya desire dan passion lagi tuh, Pak. Oke. Mantan itu ada yang indah, ya ada yang enggak indah. Gitu. Taunya mantan kita indah sama enggak indah itu kan dari sebuah evaluasi, sebuah review. Ya. Nah, ayolah, di pandemi ini kita review aja. Kenapa sih bisnis kita kemarin stagnan? Kenapa sih bisnis kita itu bisa jadi rugi? Kenapa sih bisnis kita itu turunnya kok di atas misalnya 50% misalnya? Nah, waktu pandemi ini kan sebenarnya waktu yang banyak kosong di kita. Ayo kita evaluasi. Nah, evaluasi itu prinsipnya adalah ditulis. Sayangnya, warga plus 62 itu evaluasinya di sini. Hanya di sini, tidak pernah ditulis, jarang ditulis. Nah, karena ada di sini, kemudian misalnya baru, ini kurangnya ini. Dah di depan rumah, depan komplek, lewatlah makanan enak, atau teman telepon, ayolah kongko ini, ngopi di sinilah. Kita ngopi, gitu. Ngobrol banyak. Akhirnya evaluasi yang ada di sini tadi, hilang, ketutup sama Arabica, Robusta, dan sebagainya kan. Nah, gitu. Lakukan evaluasi, jangan sungkan-sungkan untuk menulis, lakukan di situ. Tulis di situ. Karena dengan menulis itu sama saja kita mengulang dari brand kita itu sudah ditulis, kemudian kita memaksa tangan untuk menulis di sebuah kertas, itu berarti brand kita udah 2 kali menuliskan, mengingatkan kita 2 kali. Apalagi kalau itu kemudian kita baca selalu. Dari evaluasi itu, dari review itu, nah kalau bisa dipecahkan sendiri, nggak masalah. Kalau nggak bisa dipecahkan, tanyalah sama yang tahu. Harus mentor, nggak juga. Mentor itu hanya salah satu. Tapi praktisi bisa, boleh, praktisi bisa saja. Mentor, kalau saya pribadi, saya nggak pernah menyarankan teman-teman itu punya mentor hanya satu. Carilah mentor ya, kalau bisa ya 2, 3 gitu. Karena apa? Setiap mentor itu pasti punya style sendiri-sendiri. Ya, nah, betul. Manalah style yang mau kita pakai gitu ya. Karena misalnya kita punya mentor si A gitu ya, belum tentu semua tipikal di mentor A itu cocok dengan kita. Nah, bisa kita ambil stylenya di mentor yang B, bisa kita ngambil di C. Tapi jangan banyak-banyak mentornya. Mentornya jangan 5 atau 10. Kebanyakan mentor pusing sendiri, nanti nggak jalan-jalan juga. Iya, betul, Pak. Ya, jadi prinsipnya review, catat, action, tanya sama mentor atau konsultan sendiri, bikin kemudian namanya plan. Jadi kalau sudah direview, sudah dievaluasi, kemudian direview sama mentor, sama praktisi, kemudian bikinlah plan. Kalau sudah bikin plan, ya action. Jelas action. Nggak mungkin plan tanpa action, ya sama saja. Sama saja. Itu. Betul, Pak. Nah, action itulah yang kemudian harus disesuaikan sama passion, sama talent, sama need. Tuh. Jadi mantan itu tidak selalu
selalu buruk kok. Mantan itu kadang malah memberikan masukan-masukan yang banyak ke kita. Gitu. Dan yang jelas jadikan mantan itu juga jangan kemudian sebagai musuh ya. Atau bagi saya kalau istilahnya saya nggak mau pakai istilah kompetitor gitu ya. Jadikan mantan itu sebagai apa ya namanya tetangga kita yang memaksa kita harus selalu 1 atau 2 langkah di depan mereka. Betul, betul, betul. Gitu Iya, kok. saya betul. Saya juga, wah luar biasa nih Pak. Apa namanya di hal-hal seperti ini tuh, jadi saya sendiri juga di masa pandemi ini juga saya sempat lemes Pak. Saya sempat lemes. Cuman yang bikin saya nggak lemes banget itu ya karena ada teman-teman juga dari kelas dari apa namanya bisnis yang sama, dari apa kelompok komunitas bisnis tapi yang berbeda-beda, mereka punya satu permasalahan-permasalahan yang juga mirip-mirip lah ya, bahkan sampai ada yang tadi dibilang ditikung teman, ada yang bangkrut, ada yang apa, tapi itu membuat akhirnya kita bisa memahami ya diri kita, oh kita nggak boleh nih, misalnya itu ikut-ikutan kalau misalnya bilang tepok-tepokan, tapi tepok-tepokan punggung kita, tapi ke bawah gitu, kita harus ke atas lagi. Nah itu akhirnya kemarin saya juga benar Pak, saya melakukan review. Kalau saya kan bisnisnya di bidang ini Pak, di bidang laundrynya kan lebih ke arahnya nggak punya tempat. Nah nggak punya tempat, nah ini kemarin juga saya nge-review, oh saya ternyata karena etalase saya tuh sebenarnya lebih banyak kan di sosial media. Nah sosial media saya tuh kalau di review kayaknya kurang bagus gitu. Antara etalase pribadi sama etalase jualannya itu nyampur. Nah waktu itu akhirnya saya ubah Pak. Yang pribadi ya pribadi, yang etalase jualannya ya jualan. Kontennya juga akhirnya mencoba buat konten kreatif. Nah tadinya tuh konten tuh saya serahin ke istri saya. Terlalu malas saya untuk mikir. Nah ya, akhirnya saya berpikir ya sudah, apa namanya, saya ambil tindakan, saya sendiri yang bikin konten, saya mikirin tiap hari, saya paksa diri saya juga untuk bisa mikirin lah ya, kalau mau libur ya paling 1 hari aja, tapi kalau emang bisa terus gitu jalan. Akhirnya saya ngerasain sih Pak, dari situ saya bisa mulai konsisten gitu ya, meskipun hasilnya kalau bisa dibilang signifikan langsung ya enggak ya Pak ya. Tapi teman-teman di sini ternyata ada yang sampai pengiriman sepatunya Pak, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Aceh, ada yang dari Tangerang, nyuci sepatu loh Pak di tempat saya, dan mereka istilahnya memang mereka ingin tahu jasa tentang laundry sepatu, dan juga mereka bukan hanya ingin cuci sepatu tapi mereka mensupport saya Pak. Bagus. Iya, memang kalau saya sih, misalnya bagi pemain-pemain yang mau belajar sih, memang harus memisahkan sih mana IG pribadi, mana IG untuk jualan. Karena IG pribadi itu hanya sebagai, kalau istilah saya ya, IG pribadi itu sebagai funnelingnya. Kalau IG usaha itu ya IG untuk closing, bukan untuk funnelingnya. Betul itu kok, betul. Sudah memang harus seperti itu. Dan mungkin kalau kita mau mereview lah, gitu, Bian kan udah sejak 2013 ya. Dan kita pun sekarang punya workshop seperti ini baru 2 tahun ini. Gitu. Jadi kalau dari 2013 sampai 2018 saya nggak punya toko juga kok. Nggak apa-apa. Nggak kok. Dan itu bisa kok, bisa. 5 tahun nyatanya saya bisa kok nggak punya toko. Bisa kok. Iya. Nah Tuh, ini mungkin. ada ini Pak, ada kemarin satu orang, mudah-mudahan dia ada di sini, saya lupa namanya. Itu dia bedanya sama kita, dia laundrynya baju Pak, mainnya kiloan.
dulunya dia dengan kondisi seperti biasa, dia sanggup masih bayar sewa Pak untuk tempat. Nah saat ini karena kondisi mungkin makin sepi, laundry kiloannya dia, entah apa sebabnya saya juga kurang tahu. Tapi akhirnya membuat dia harus melepas sewaannya, dia bingung Pak, mau kemana? Apakah saya masih bisa usaha laundry kiloan tapi mulainya dari rumah. Waktu itu saya push Pak, jangan apa jangan nyerah dulu gitu kan. Terus kalau misalkan ini mungkin ada nomor telepon atau database yang dia masih simpan, itu bisa dikasih tahu dulu kayak gitu. Nah, tapi mungkin Bapak bisa kasih masukan nggak untuk teman-teman nih, terutama Pak, yang dulu konsepnya masih tergantung punya tempat, yang dulunya outletnya sangat efektif, tapi sekarang kadang-kadang pandemi gini karyawan harus dipulangkan, harus dirumahkan, sewanya udah nggak kuat, mereka harus berpindah gitu. Nah, harus berpindah atau mungkin mereka harus bertahan dengan sewa yang berdarah-darah terus, Pak. Gimana itu, Pak? Ada kemarin juga ada yang apa namanya japri saya, hampir sama case-nya. Karena kalau sewa tempat memang harganya kan nggak mungkin, masa pandemi seperti ini nggak mungkin kemudian pemilik sewa itu menurunkan harga sewa, kan nggak mungkin gitu. Karena mereka juga butuh duit kan. Nah, saya bilang sama teman ini gitu ya, sudahlah, kalau kamu masih mau main kiloan, udah main aja dari rumah. Toh rumahnya bisa dikaryakan juga, tempatnya ada juga gitu. Tapi kemudian dia muncul pertanyaan, saya mau jualan gimana Mas? Saya nggak punya outlet kok. Gimana orang tahu? Saya bilang juga, gitu. Saya jawab, Mas, sekarang itu orang itu ngelihat bukan masalah fisik ada tempat atau tidak, tapi gimana kita mau menjual, gimana kita mau menjual value kita gitu. Nah, sampean punya value enggak gitu. Nah, kalau enggak punya value, ya sama aja sama apa namanya, sama laundry yang di pinggir-pinggir itu, yang kiloan itu, sama. Kelebihannya adalah mereka punya tempat. Kalau value-nya nggak ada, sama kayak jenengan nggak punya value. Nah, saya dorong, sekarang sampean aja punya value aja. Tentukan value jenengan yang menjadi pembeda daripada yang di luaran sana. Gitu. Kalau yang sudah punya value, nah mainnya sekarang adalah data. Saya ajarin juga gimana cara collect data. Kemudian gimana dari collect data new customer dia harus jadikan lead. Kemudian dari lead dia harus bisa merubah menjadi opportunity. Kemudian kalau sudah jadi opportunity, kemudian dia harus jadi closing. Berapa persen yang harus didapat, misalnya kayak gitu. Akhirnya toh sudah jalan sekitar seminggu ini gitu ya. Beliau buka di rumah masih bisa jalan, walaupun toh posisinya tidak sama ketika dia punya outlet, masih ada di bawah. Tapi saya yakin kalau beliau ini intens melakukan apa yang telah dia kerjakan, saya yakin nanti sampai sekitar 1 atau 2 minggu ke depan orderan sudah sama ketika dia punya outlet. Nah, ketika orderan sama dengan outlet, maka value dia akan dia dapat. Jadi feedback dari value yang dia tawarkan dia akan dapat. Nah, value apa yang kemarin saya sampaikan ke beliau? Saya sampaikan, saya tanya waktu itu, saya lihat promonya seperti apa sih? Dilihat ya saya flyer beliau itu. Ya laundry gitu ya, rapi, wangi, kemudian apa namanya, rapi, wangi, bersih gitu ya. Saya jawab itu bukan value itu. Semua laundry pasti seperti itu. Cari value yang beda. Gitu. Akhirnya kayak apa Mas gitu. Tulis aja gitu di situ. Mau laundry paling bersih gitu. Ya di tempat sampean di National Laundry gitu. Gitu. Iya. Bikin poster atau bikin materi promo seperti itu. Kemudian WA blast. Saya kasih tahu juga kepada beliau. Yang sampean pakai apa? Konten marketing itu harus ada 3. 1, konten di jalan, 2, konten di halaman, 3, konten di rumah. Jangan sampean bikin konten di rumah itu Anda pasang di jalan.
nggak boleh misalnya kayak gitu. Wah dia akhirnya tanya gini, akhirnya ya itu tadi dia jalankan konten apa namanya konten marketing di jalan ya dia di jalan, di halaman ya di dalam halaman, di rumah ya di rumah. Akhirnya dia dapat juga. Nah intinya apa? Intinya adalah kita harus punya value, kita harus punya pembeda. Yang pembeda itu adalah menyelesaikan pekerjaan konsumen. Maksudnya gini, maksudnya adalah misalnya konsumen dia nyuci sendiri karena pandemi ini kan banyak ibu-ibu juga yang di rumah gitu ya, yang bisa nyuci gitu. Ya. Tetapi ketika nyuci di rumah ternyata bajunya nggak bersih misalnya, misalnya itu ya. Kita tahu masalahnya itu. Ibu-ibu kalau nyuci di rumah misalnya di lengan atau di apa namanya di leher nggak bersih gitu. Itu berarti masalah. Nah kita tawarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Ya sudah, bikin aja. Ibu masalahnya kayak gini, kita bantu Bu. Kalau misalnya ini bersih, Ibu bayar. Kalau nggak bersih, misalnya free, misalnya gratis. Gitu. Kita kasih jaminan, kita kasih garansi. Misalnya. Berarti itu value. Value kita menyelesaikan permasalahan yang ada di konsumen. Oh, saya nyuci di rumah ini udah Mas. Oh, cuciannya udah rapi. Tapi kok nggak wanginya? Nggak wangi ya Mas ya. Itu masalah. Kita punya value. Wah, saya sampean pakai punya parfum laundry saya, oh wangi Bu. Nggak usah Bu, nggak perlu laundry di tempat saya, nggak apa-apa Ibu. Ibu bisa beli parfum laundry saya, harganya sekian. Itu menyelesaikan masalah. Itu value juga. Nah, sayangnya banyak teman-teman itu yang nggak tahu value-nya apa. Ya, Ya, ya gitu. Pak, betul. Karena Betul. value-nya nggak tahu, ya mau yang kita tawarkan sama orang apa? Value sudah tidak tahu, mosok kita tahu gimana apa menawarkan sama orang yang nggak tahu. Jadi nggak tahunya dua kali, satu nggak tahu value kita, yang satu nggak tahu permasalahan konsumen apa yang mau kita selesaikan. Ya, Itu. Kalau sudah punya value nggak susah kok sebenarnya. Mau punya outlet apa nggak punya outlet itu sebenarnya nggak susah juga, nggak susah juga. Cuman karena belum tahu aja jalannya, belum tahu funnelingnya, belum tahu closingnya gimana aja sih. betul. Jadi ini harus digarisbawahi adalah meskipun usahanya sama, banyak kan gitu ya Pak ya. Apalagi di masa-masa kayak gini ya. Satu bidang yang sama, booming, akhirnya orang berbondong-bondong bidangnya itu semua. Tapi kalau misalkan tadi kayak Bapak bilang ya harus digarisbawahi adalah kita harus punya pembeda, ya kan Pak ya. Dan apa harus punya pembeda, mungkin juga lihat juga apa namanya di situ kita juga caranya untuk kita mempromosikan produk kita sampai ke konsumen ya Pak ya. Ya, ini betul. Dan juga bisa menjawab tadi bilang permasalahan yang ada yang dimana konsumen itu membutuhkan kita. Betul. Karena kalau posisi seperti pandemi sekarang itu isinya adalah gimana produk kita itu menyelesaikan permasalahan di konsumen. Itu prinsipnya. Kalau di masa pandemi seperti ini. Kalau sebelum pandemi seperti kemarin sih sebenarnya kalau nggak ada pandemi masih ada opsi pertama adalah produk kita menyelesaikan permasalahan konsumen atau produk kita membuat market sendiri. Masih memungkinkan kalau sebelum pandemi. Tapi kalau sekarang di pandemi agak susah membuat produk kita itu membuat market sendiri, agak susah. Susahnya karena memang daya beli masyarakat turun kan. Iya. Itu. Nah, kalau ini Pak, contoh kayak sekarang nih ada beberapa teman juga di sini bidangnya kuliner Pak. Nah ini agak ngomong bidangnya beda ya Pak. Bidangnya kuliner. Nah, kalau bisa dibilang kan sekarang banyak tuh Pak yang namanya Ghost Kitchen atau GoFood, ya kan Pak. Nah, cara mereka bersaing untuk di GoFood itu gimana Pak? Sedangkan di GoFood itu kalau kita lapar, ya kita paling ngingetnya, misalkan saya kayak kemarin, saya ngetik nasi goreng gitu. Nah, pas ngetik nasi goreng kan keluar muncul banyak tuh Pak. Terus ada yang bintang-bintangnya, ada yang 4,5, ada yang 4,4. Nah, tapi selain itu mereka itu untuk pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa bersaing dengan
kuat di era digital ini, Pak. Di mana semua ada tuh kayak GoFood dan yang lainnya. Udah ada sarananya, tapi gimana caranya untuk bisa bersaing di situ, Pak? Ya, kalau kuliner kan jelas. Kuliner itu prinsipnya hanya dua, gitu ya. Satu itu masalah rasa, taste-nya. Hmm. Yang kedua adalah masalah price-nya. Itu jelas. Plus 62 itu sangat sangat sensitif dengan dua ini. Sangat sensitif. Ghost Kitchen atau GoFood atau apalah istilahnya sangat tergantung dengan dua ini juga. Ketika taste-nya itu enak, harganya mahal, itu satu. Yang case kedua adalah rasanya, taste-nya itu biasa, harganya murah. Ya. Orang Indonesia akan lebih cenderung mana sekarang? Di masa kayak ini, pasti akan lebih cenderung adalah rasanya sedang, harganya murah. Betul. Orang Indonesia jarang yang kalau musim pandemi sekarang itu pengen rasanya enak, harganya mahal. Agak susah. Pizza Hut aja sampai dia sales, kalau di Jogja aja sampai di pinggir jalan dia bawa sekian pen gitu ya. Kemudian dia bawa poster gitu, jualan sampai di pinggir jalan. Karena apa? Ya karena memang daya beli masyarakatnya turun, kemudian harga dari Pizza Hut masih tergolong tinggi. Kalau di Jogja misalnya daya belinya turun, akhirnya ya mereka berani sampai turun ke situ. KFC, McD pun sampai turun ke pinggir jalan untuk sekedar gimana rate-nya penjualan stabil gitu. Nah, kalau kita mau di konsumen jelas, bikin aja taste yang enak, nggak perlu istimewa gitu ya. Tapi harganya terjangkau. Harganya terjangkau. Mau main apa? Mau Ghost Kitchen? Nah, bagi saya Ghost Kitchen, kemudian GoFood, itu biasanya database juga. Gitu loh. Nah, kita kan punya database juga. Saudara. Nah ini ayo, Cik, larisin punya aku, Cik, ini, Cik. Nasi gorengku ini enak, harganya sekian-sekian. Misalnya kamu bisa merekomendasi temanmu lah, 3 orang aja lah, Cik. Kamu tak gratisi 1, Cik. Orang Indonesia kalau dapat beli 1 gratis 2 hanya dengan merekomendasikan 3 nomor kan seneng. Iya kok, kok. Saya 1, ini nomor 3 aktif ini. Otomatis kok dapat sudah punya 4. 1 saudara, 3 temannya saudara. Temannya 3 saudara kita lakukan treatment yang sama seperti itu. Sudah punya 10. Kita treatment lagi 9. Kita treatment lagi sudah punya 27. Kalau itu kita lakukan terus-menerus, ya jangan heran kalau database itu bisa berkembang terus. Bisa berkembang terus. Selama yaitu tadi rasanya enak, nggak perlu istimewa, enak, harganya terjangkau. Gitu loh. Nah, perlu juga apa namanya shock business gitu ya. Shock business itu adalah ketika seseorang misalnya kayak tadi lah, Cik, kamu kalau merekomendasikan tak kasih 1 gratis, Cik, gitu ya. Udah merekomendasikan 3. Tapi kita yang kirim nggak cuma 2 gitu ya. Yang satu dia beli, yang satu karena dia merekomendasikan. Kita tambah 1 lah, 1 porsi lagi jadi 3. Cik, ini yang kamu beli, Cik. Yang satu karena kamu merekomendasikan, Cik. Cik, ini, Cik, ada menu baru, Cik, bukan nasi goreng, Cik. Ini mie goreng, Cik. Nah, nanti kasih aku review, Cik, gitu ya. Nah, akhirnya kita punya database. Yang kedua, punya review dari konsumen. Yang ketiga, produk baru kita bisa kita tawarkan. Gitu. Jangan hanya stuck di satu misalnya, satu produk tidak, tapi kita bisa melakukan yang lain. Banyak cara kok juga kita mau buka funneling seperti apa, buka saluran marketing itu banyak kok caranya. Cuman kadang kan kita lebih cenderung orang bisnis awal kan lebih cenderung takut dulu sih gitu. Saya mau jualan ini, tapi kok GoFood itu kayak gini, ratingnya kayak gini, bisa enggak sih aku bersaing gitu? Atau misalnya ada Ghost Kitchen gitu, wah itu enak banget itu rasanya, murah lagi. Enggak lah, aku enggak jadi lah. Harusnya kan dibalik. Kenapa Ghost Kitchen bisa enak? Kenapa dia bisa murah? Itu yang kita cari.
Gus Kitchen aja bisa, betul. masuk saya nggak bisa gitu. Pasti ada Iya, caranya lah gitu. Nah sayangnya kita nggak pernah mau seperti itu. Tahunya kita nggak masuk lah harganya, nggak masuk. Siapa yang ditawar? Nggak tahu lah, nggak tahu siapa yang mau. Aku ajak jualan aja saya nggak tahu. Jadi kita belum action tapi kita udah takut gagal. betul. Orang Indonesia kan, ya maaf saja, kebanyakan kan seperti itu. Belum jalan tapi sudah takut gagal. Padahal gagal itu kan sebenarnya kalau sudah jalan gitu. Nah ini belum jalan aja Iya, udah takut gagal duluan gitu. Kan kadang di situ yang agak susah. betul, Pak. Gitu. Jadi Terkadang, kalau kuliner terkadang juga taste sama price. taste sama price, oke, Pak. Iya. Terkadang juga ini sih, Pak, egonya kita juga sih, Pak. Kadang-kadang ada, saya ada kenal itu apa ya? Dia nggak mau untungnya kecil, Pak. Maunya untungnya besar. Jadi akhirnya itu juga yang membuat dia sendiri stuck juga, Pak, jadinya. Ya, ya, ya. Uh, uh, sedikit yang kita bisa kasih masukannya. Kalau usaha kuliner itu memang profitnya tipis. Kalau untuk makanan, kue itu tipis. Cuman kalau mau kuliner tapi minuman, nah itu profitnya lumayan, lebih tinggi Hmm, daripada profitnya makanan gitu. Kalau minuman sih, saya misalnya kayak boba, kemudian Thai tea itu memang profit marginnya lebih lebih lebar daripada makanan itu. Cuman kembali lagi model Indonesia kan maunya instan, tidak menikmati sebuah proses. Jadi pengennya adalah biaya produksinya rendah, tapi bisa dijual tinggi, profitnya banyak, saldo tabungan cepat isi kan gitu. Nah, tapi dia tidak bisa menikmati proses, dia tidak tahu prosesnya bahwa kesuksesan itu sebuah proses panjang kok, tidak kemudian kesuksesan itu proses instan, enggak. betul. Ketika Nah, keberhasilan itu melalui proses instan, maka jatuhnya pun juga akan instan. Tapi kalau sebuah iya, bisnis itu melalui suatu proses yang panjang, ya dia akan bertahannya pun juga akan lebih kuat, lebih lama. Lebih lama. betul, betul, Pak. Nah, Pak mau nanya nih, ini saya lagi nunggu nih dari Laundry Carpet Tuban. Ini dia mau nanya apa tapi belum masuk nih, Pak. Ini ya. Ini cuman mungkin saya ada Bro Erwin Sugito. Nah, ini kebetulan dari Surabaya nih, Pak. Teman saya Hmm. yang kemarin kirim sepatu dari Surabaya nih, Pak. Hmm. Nah, ini dia bidangnya salon kecantikan, Pak. Dokter dia, Hmm. dokter kecantikan, estetika, wajah. Nah, ini apa kalau untuk bisnis-bisnis jasa seperti ini, Pak, yang bisa dibilang ada juga teman saya yang bidangnya barbershop, Pak. Barbershop, kecantikan, itu semua kan rata-rata nih mungkin bisa dibilang juga ngalami nih, karena mereka kontak fisiknya terlalu deket kan, Pak, Betul. kondisinya. Hmm. Mereka juga Hmm. ngalamin tuh, Pak, yang namanya untuk mensiasati orang merasa aman, merasa tetap bisa menjaga penampilan, itu gimana, Pak? Hmm. Oke, saya ada pengalaman sekitar 2 minggu yang lalu, enggak lah, sekitar 3 minggu yang lalu ya. Sebuah barbershop di Jogja, gede, dia punya hampir sekitar, kalau di Indonesia hampir sekitar 62 outlet. Kalau di Jogja Hmm. sudah sekitar 28 outlet ya. Nah, ownernya ngobrol sama saya waktu itu, Mas, apa namanya barbershopku ini gimana? Mau tak buka? Cuman masalahnya kalau dibuka kan kondisinya seperti ini. Saya bilang sama beliau, nah Pak, kalau mau buka, sampean harus punya passion buka beneran. Jangan sekarang buka, kemudian seminggu 2 minggu lagi tutup. Hmm. Nah, biar passionnya kuat gimana? Orang aja pada takut kok ketemu. Satu, sampean punya istri yang dokter.
Yang jelas tahu protokol kesehatan seperti apa yang harus diperlukan. Oh ya itu ya jelas lah, cuci tangan, sediakan wastafel. Hindari kontak langsung, ya sudah. Berbermenmu itu kasih hazmat. Ya kalau pakai hazmat, pakai apa namanya kaos tangan sekali pakai, ya boros lah kalau gitu. Sampean mau buka apa enggak gitu. Gitu. Ya kalau mau ya sudah, protokol itu aja. Pakaiin apa namanya barbermenmu itu sepatu. Kasih pakaian hazmat. Kasih kaos tangan. Kasih masker. Kasih face shield. Sediain itu di depan. Wastafel ada di depan. Nah, sebelum kamu buka, 2 minggu sebelum kamu buka, kamu sosialisasikan lewat media sosial apapun yang ada channelnya. Nih lo, nih barber shopku itu sekarang seperti ini, barbermanku itu sekarang seperti ini style. Dengan pakaian yang seperti ini, dengan protokol seperti ini, maka konsumen akan aman kalau potong rambut di tempat saya. Betul. Tuh. Nah, diedukasi lah, tapi 2 minggu sebelum buka, akhirnya beliau ya sudah semua outlet disediakan wastafel, kemudian ada pengukur suhu badan ketika masuk, kemudian kontaknya pun juga sama dilihatkan di situ. Tunjuk salah satu barbermanmu itu ketika ada konsumen datang, masuk, kemudian semprot handle di pintu. Biar konsumen yang ada di dalam menunggu giliran potong, dia tahu bahwa memang protokol di barbermu itu dilakukan dengan ketat. Ketika orang pegang semprot disinfektan, ketika mau keluar handle pintu semprot dengan disinfektan, ketika mau duduk selesai duduk berdiri mau pulang semprot disinfektan, misalnya kayak gitu. Show off aja. Memang disengaja biar orang yang memang masuk itu nanti dia oh iya aku potong di sini aman kok, standarnya tinggi kok di sini, misalnya kayak gitu. Ya akhirnya sampai sekarang standar itu dia jalankan, dan saya kemarin sore saya ngobrol, saya teleponan, piye mas gitu. Oh ini sekarang sudah mulai rame lagi kok, sudah naik walaupun belum normal tapi ya alhamdulillah sudah naik, misalnya kayak gitu. Jadi barber kemudian kecantikan ya sudah, show off aja apa yang kita kasih, yang mau kita kasih kepada konsumen. Tingkat keamanan seperti apa sih, protokol kesehatan yang kita sediakan seperti apa, sehingga konsumen ketika datang itu dia merasa aman, dia merasa nyaman lah. Itu yang perlu, dan itu memang diedukasi ke konsumen kita bahwa kalau sampean ada ke barber saya, ke jasa salon kecantikan saya, sampean aman karena karyawan saya pakai ini loh, tunjukin aja suruh foto satu karyawannya seperti ini loh prosedurnya. Kalau enggak seperti ini, misalnya karyawan saya ngelepas masker sampean gratis. Wah, keren misalnya tuh, kayak gitu. Iya. Karena satu, itu jelas. Karena rasa aman konsumen kan jelas tuh. Sama kedisiplinan karyawan kita perlukan seperti itu. Itu, misalnya seperti itu kok. Ya, betul. Pak, ini ada yang pertanyaan nih Pak. Dari Laundry Carpet Tuban. Ditulisnya, di masa pandemi begini, banyak orang yang berlomba untuk mencari tambahan penghasilan. Walhasil banyak yang jadi pedagang. Bagaimana tips triknya agar bertahan usahanya? Jadi ya itu maklum. Dalam artian maklum itu sekarang orang berlomba-lomba menjadi pedagang itu kan biasa saja. Dan ingat bahwa di masa pandemi seperti ini, pedagang yang ada itu adalah sistem hit and run. Gitu. Hit and run itu adalah sebuah usaha yang ketika dia masuk usaha itu ketika dia booming. Ketika sudah nggak booming, dia harus cepat-cepat pergi. Usaha itu kalau seperti itu, rugi nanti. Kita yang sudah punya usaha settle, satu. Yang wajib kita lakukan adalah membina relasi lama sebagai accept. Itu yang juga jarang dilakukan para usaha di Indonesia. Usaha Indonesia itu kan rata-rata adalah ketika terima uang berarti urusannya sudah selesai. Gitu. Iya Pak.
Nah, Betul, kita betul. kita orang harusnya ketika jadi pengusaha, seperti apalagi seperti sekarang ini, ya rawatlah konsumen kita itu dengan baik. Dengan merawat konsumen dengan baik, itu sama saja kita sudah membentengi konsumen kita terhadap para pedagang itu tadi, pedagang baru itu tadi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya tadi Mas Herio tanya, Laundry Tuban tadi tanya, gimana caranya? Ya satu, rawatlah konsumenmu itu sebaik mungkin, baik secara personal maupun secara bisnis. Personal jelas, bisa kita lakukan misalnya WA, gimana kabarnya, hati-hati, COVID-19 masih ada, lengkapi maskermu, jaga jarak, misalnya kayak gitu. Kalau secara apa namanya, secara bisnis ya sudah, daripada kamu capek, imunitasmu kamu turun, ya sudahlah, laundry aja di Laundry Tuban, gitu misalnya, gitu kan. Bisa saja. Banyak yang bisa kita lakukan untuk merawat konsumen. Nah, ini Pak, ada pertanyaan malah. Sekarang gimana caranya dari Ocijo? Dia bertanya, nah kalau tadi kan konsumen Pak, sekarang gimana caranya untuk bikin karyawan betah? Ya saya tahu sih, karyawan juga pasti terimbas juga ya mentalnya Pak. Hmm. Oke, karyawan betah itu kan sebenarnya kan konsepnya, landasan konsepnya dulu yang kita rubah ya, agak sedikit kita rubah. Konsep di kami di Gilda House adalah owner itu bukan untuk dilayani, tapi di kami adalah owner itu sifatnya melayani karyawan, gitu ya. Nah, gimana cara melayani karyawan? Kita ada pos, kita ada SOP, gitu ya. Nah, ketika pos, kemudian SOP yang di situ menjamin apa namanya, hak dan kewajiban owner, di situ tercantum hak dan kewajiban karyawan, itu jelas di situ. Nah, kita selama owner itu bisa melayani karyawan, saya yakin karyawan nggak akan pindah. Gitu. Cuman karena konsep pemikirannya itu di plus 62 itu kebanyakan itu nggak seperti itu, akhirnya karyawan pasti akan mencari alternatif tambahan, alternatif yang lain gitu ya. Nah, kita sendiri pun juga sama, sebagai owner tidak pernah membentengi karyawan itu. Mosok misalnya ada karyawan nggak kita kasih misalnya kejelasan hak dan kewajiban dia, Iya Pak. nggak ada perjanjian kontrak kerja paruh waktu misalnya, nggak ada kepastian hukumnya. Nah jelas, itu karyawan seneng-seneng aja. Kalau aku nggak cocok sama ownerku, aku pindah. Gitu. Aku cari alternatif lain. Misalnya kayak gitu. Nah, konsepnya kalau tadi pertanyaan seperti itu, ayolah, gitu. Jadikan owner itu sebagai pelayan karyawan. Jangan memanfaatkan karyawan untuk melayani kita. Gitu. Karena kalau kita bisa melayani karyawan, saya yakin karyawan nggak akan pindah. Nggak akan pindah. Gitu. Nah, ini tadi sebenarnya ada pertanyaan yang nongol nih barusan Pak. Ini tinggal 2 menit lagi, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab Pak. Ini adalah Pak Gembong, kalau kita jual murah di online atau Gojek, maksudnya GoFood ya, belum main diskon, belum main potongan dari Gojek, di mana profitnya? Oke, saya jawab. Gini, prinsipnya adalah ketika jualan itu kita harus punya yang namanya harga pokok produksi. Kita hitung dulu harga pokok produksi. Kalau di harga pokok produksi itu sudah harus include yang namanya harga jual murni atau harga jual realistis atau harga jual ideal. Pak, Kalau Pak harga Pak Bimo, mohon maaf, boleh dilanjut di IG Live-nya, boleh dilanjut nggak Pak, sebentar. Jadi kita putus dulu nanti lagi, boleh Pak? Enggak apa-apa, asal nggak jam 9 ya. Enggak. Karena Sebentar, setengah 9 saya sudah prepare harusnya. Ya. Oke, baik Pak. Sebentar ya Pak ya. Oke.